Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku yang sesi kedua selanjutnya. Tetap aja bahas tentang polyglot. Cuman kali ini aku akan lebih fokus pada bagaimana sih langkah menjadi seorang polyglot itu. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ada yang penasaran polyglot itu apa sih? Poly itu banyak, glot itu bahasa. Jadi seorang yang bisa ngomong lebih dari mungkin bisa dibilang lebih dari 2 bahasa ya kan. Saya yakin teman-teman sebenarnya sudah terlahir sebagai seorang polyglot sih ya. Karena apalagi kita tinggal di Indonesia, banyak banget bahasa daerah ya kan. Jadi bahasa kita itu adalah mungkin dari pas lahir itu bahasa tradisional atau bahasa asal kita. Mungkin saya bahasa Jawa, terus kalau di bahasa negaranya ada bahasa Indonesia, terus otomatis juga bisa bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain. Jadi sebenarnya dari kecil kita sudah diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang polyglot itu. Oke, jadi bagaimana sih awalnya cara-cara jadi polyglot atau langkah-langkah jadi polyglot itu? Kalau aku ini jujur-jujuran ya, jadi sebenarnya dari dulu aku nggak bisa kalau nggak belajar bahasa asing selama sehari, itu kunci utamanya. Dan yang kedua, aku akan bagi waktu buat belajar. Ini kalau aku belak-belakan di sini, sebenarnya ini yang sekarang terjadi. Kalau dulu mungkin agak berbeda ya, agak slow. Kalau sekarang agak harsh gitu belajarnya karena makin banyak bahasa yang aku pelajari. Jadi kalau di Senin sampai hari Kamis itu aku akan belajar bahasa Eropa, terutama kayak Jerman dan Prancis. Terus kalau sama Chinese gitu, karena Chinese-nya kenapa diikutin, karena aku sekarang lagi ngejar level HSK 4 dimana itu kosakatanya tambah susah dan tambah runyam. Terus juga aku harus fokus buat keep memorizing Hanje atau huruf bahasa Cina yang memang gak gampang. Jadi that's why aku menyelinapkan bahasa Cina di hari-hari weekdays aku, karena biasanya aku hanya belajar bahasa Asia itu di weekend. Oke, itu jadi Senin sampai Kamis. Nah, ini aku juga ngasih contoh tentang beberapa coretan aku belajar bahasa Cina dan juga rangkuman yang sudah aku buat. Kemudian kalau untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu itu harus untuk bahasa Asia kayak bahasa Jepang, Mandarin dan juga Korea kayak gitu. Karena jujur aja meskipun aku sudah lama banget belajar bahasa itu, tapi aku nggak mau kehilangan bahasa itu, makanya aku mau tetap jaga ya kan. Dan apa aja sih yang dipelajari? Nah, ini mungkin yang teman-teman pengen tahu. Jadi selain tadi yang pertama itu adalah kita harus konsisten belajar bahasa itu, karena yang pertama yang aku ajarin di sini atau yang aku terangin di sini, kita belajar sendiri atau otodidak. Jadi nggak terus-terusan ngambil kursus, karena kalau ngambil kursus juga ngapain, habisin uang gitu loh. Ketika kalian sudah merasa bisa, kalian bisa belajar sendiri dan terus menjaga bahasa asing itu dengan cara konsisten belajar tiap hari. Yang kedua, kalian bagi waktu belajar bahasa apa di hari ini, di hari A, B, C, D. Kalau aku karena masih ngekip 6-7 bahasa itu, jadi aku fokus dulu di situ. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa bikin rangkuman dari bahasa itu sendiri. Jadi kalau saya belajarnya nggak bisa sebenarnya dari buku orang atau ngebaca modul orang terus ngikutin YouTube orang, itu jarang banget sih aku bisa ya. Kalau teman-teman pakai cara itu nggak apa-apa, itu bagus banget gitu. Kalau saya tipikal orang yang suka bikin rangkuman dalam hal apapun itu sebenarnya, nggak cuma di bahasa asing. Dari dulu kalau misalkan lagi belajar, aku suka bikin rangkuman pelajaran gitu loh, kayak matematika, fisika, kimia, semuanya aku bikin rangkuman. Jadi terutama di bahasa asing gitu. Jadi aku suka kumpulin, yang pertama yang aku kumpulin tuh adalah grammatical structure, kemudian vocab. Itu wajib banget dua ini. Jadi yang sebenarnya yang aku ulangin atau aku review ulang setiap aku belajar bahasa itu adalah pasti gak lepas dari kosakata dan juga grammar. Dan bagaimana dong Miss kalau untuk speakingnya gitu, atau kalau speakingnya sebenarnya kalau teman-teman pengen banget bisa ngomong bagus, mungkin bisa nemuin partner dari negaranya asli atau native speakernya. Tapi kalau aku biasanya cukup ngomong sendiri ya kan, ngomong sendiri terus bikin video gitu. Atau mungkin aku nulis diary, karena aku suka banget, tipikal orang yang suka nulis diary. Jadi aku nulis diary-nya itu pakai berbagai macam bahasa asing. Jadi secara gak langsung aku kalau mungkin gak praktek speaking, aku udah praktek secara writing kayak gitu. Jadi tetap jaga praktis bahasa itu gitu. Jadi nggak cuma teori aja, nggak cuma ngafalin teori subjek verb rumus gitu atau kosakatanya yang secara individual gitu, tapi kita udah bisa juga bisa praktekin cara menulisnya lewat nulis diary kalau aku, atau mungkin ngomong sendiri, atau bisa cari teman yang memang
sudah bisa bahasa itu, jadi kita bisa ajak ngomong bersama atau praktek bersama. Biasanya aku sih kayak gitu. Atau kadang halu sendiri gitu, kayak ngomong-ngomong apa tapi kita bisa ngomonginnya pakai bahasa ini gitu. Kalau aku seperti itu. Tapi teman-teman kalau mau nemuin teman native speaker itu tambah bagus banget kayak gitu. Terus itu adalah cara, jadi kalian harus bikin rangkumannya itu kalau mau ikut cara saya gitu kan. Tapi kalau kalian aku mau ngikut channel YouTube ini nih lagi ngebahas cara belajar dari A sampai Z, oke, nggak apa-apa gitu. Jadi setiap orang punya cara sendiri-sendiri ya. Saya akan di sini di video aku ini aku akan sharing aja apa yang selama ini aku pelajari kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling berat, atau pasti yang paling berat adalah jaga konsistensi sebenarnya. Kalau belajarnya tuh nggak berat gitu kan. Apalagi kalau kalian pas lagi semangat banget di awal tuh kan suka membara ya, kayak aku harus bisa bahasa ini. Tapi kalau udah beberapa minggu, beberapa bulan kemudian tuh kayak loyo gitu kan, kehilangan semangat belajarnya. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu adalah menjaga keistiqomahan atau konsistensi belajar itu sendiri, itu susah banget gitu. Apalagi ini bahasa asing yang mungkin kita juga gak pernah ketemu orang aslinya sebelumnya atau belum pernah ke negara itu, jadi kayak motivasinya itu benar-benar dari kita sendiri. Jadi kayak motivasi yang kuat itu belum ada. Makanya ini sangat menantang banget sih belajar bahasa asing kalau secara otodidak atau self taught sendiri kayak gini. Sedangkan kalau aku sebenarnya sudah pernah ketemu sama orang aslinya hampir semuanya, hanya beberapa negara aja mungkin yang belum ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram aku pernah upload beberapa kesempatan aku ngomong sama orang yang asli gitu. Bagi yang belum follow silahkan follow ya kan. Ini nama Instagram aku ya kan, sekalian aja promo Instagram. Dan di situ kayak kebetulan pas sebenarnya pertama kali aku ketemu orang asing atau native speakernya itu di Bali. Itu pas lagi masih aku belajar di Pari, masih jadi member ya, masih jadi student. Di situ di Bali kan banyak banget nih bule dari berbagai macam negara, numplak semua di situ. Jadi aku sempat ketemu sama bule, yang pertama dari bule Rusia gitu kan, dari Jerman, Prancis, Belanda, dari Jepang sendiri, kemudian dari Korea. Jadi banyak banget. Dan di situ aku nggak nyanyiin kesempatan. That's my first time. Itu waktu pertama kali aku praktek ngomong bahasa asing segitu banyaknya di tahun 2012. Masih pas waktu masih jadi student gitu. Dan itu aku kayak ngasal aja gitu. Yang penting apa yang saya pernah pelajari itu saya omongin ke si turisnya itu atau native speaker ya. Dan alhamdulillah banget, mereka tuh sangat menghargai banget. Mungkin aku masih lack of pronunciation saat itu, masih lack of grammatical structure, masih kayak yang masih cuma bisa ngomong halo, selamat pagi, terima kasih gitu aja sih. Tapi mereka tuh sangat seneng banget dan menghargai. Dari situlah aku merasa aku mulai semangat untuk belajar bahasa asing yang lainnya kayak gitu, dan pingin kayak lebih dalam lagi gitu. Mungkin kalau bisa aku ceritain sedikit dulunya kenapa pas waktu itu aku akhirnya berani ngegunain kesempatan, karena aku di situ kan disuruh praktek bahasa Inggris ya di Bali, tapi kayak mereka tuh kayak udah biasa banget sih anak Indonesia praktek bahasa Inggris gitu di Bali. Akhirnya aku mencoba attract their attention gitu, menarik perhatian mereka lewat ngomong pakai bahasa mereka sendiri. Kayak pas ketemu sama cewek Rusia, itu kan mereka cuek gitu ya, 2 orang gitu. Jadi akhirnya aku cuma asal ngomong aja kayak spasi baharaso gitu. Itu cuma ngomong terima kasih aja sebenarnya, cuman mereka tuh kayak excited, kayak wow gitu, you could speak Russian gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati aku cuma bisa itu doang gitu dalam hatiku. Tapi dari situ aku ngerasa ini bisa jadi semangat buat aku. Dan next kalau ketemu turis yang lainnya aku mau mencobanya lagi kayak gitu. Jadi situlah teman-teman cara aku jadi polyglot gitu. Mungkin dari ketiga cara itu tadi kalian bisa paling penting kalau biar tetap keep konsistensi atau semangat belajarnya, kalian bisa temuin partner buat belajar bareng. Itu something banget kalau menemukan some friends who have same intention and also purpose. Itu sesuatu banget sih. Nemuin teman yang satu visi dan satu misi, kayak pingin bisa sesuatu, itu pasti bakal jadi anugerah tersendiri. Kalau aku alhamdulillahnya pernah pas di Jogja kemarin, hidup 1 tahun di Jogja itu aku ketemu sama teman-teman dari komunitas polyglot Indonesia di chapter Yogyakarta. Sebenarnya aku udah mengincar komunitas polyglot ini sejak lama, terutama di Surabaya.
aku pengen banget ikut polyglot ini, cuman karena rumahku di Bojonegoro dan ke Surabaya itu butuh 2 jam, dan ketemuannya kan kadang meetingnya tuh hampir kayak 2 minggu sekali, bahkan seminggu sekali, jadi jauh banget. Makanya pas di Jogja itu aku gak menyanyiakan kesempatan buat ikut polyglot Yogyakarta. Dan ikut komunitas ini itu juga dites dulu ya teman-teman, jadi diuji dulu, kita ada wawancara. Wawancaranya langsung sama teman-teman yang bisa bahasa itu. Jadi pas aku audisi, bukan audisi, tes buat jadi member polyglot Jogja itu, aku dites langsung sama salah satu temen yang bisa bahasa itu, karena aku daftarnya di table Korea, jadi aku pertama ditesnya bahasa Korea. Kemudian karena di situ di CV aku bilang bisa beberapa bahasa sekaligus, jadi didatenginlah orang yang bisa bahasa Jepang juga, terus bahasa Jerman, bahasa Arab dan sebagainya gitu. Akhirnya otomatis lah aku lolos ke polyglot, ke komunitas polyglot itu, karena minimalnya kita bisa 2 bahasa aktif. Nah karena aku lebih dari 2 bahasa, jadi langsung aja jalurnya gitu. Jadi di situ teman-teman, dan alhamdulillah juga di komunitas polyglot itu aku sempat menjabat sebagai koordinator of language exchange. Jadi tiap 2 minggu sekali kita ada program namanya language exchange. Jadi mungkin contohnya kayak teman-teman dari table Jepang, jadi yang awalnya ikut komunitas grup bahasa Jepang bisa belajar bahasa lain kayak gitu. Karena aku masuk table bahasa Korea, jadi aku pas saat itu ngambil bahasa lain. Kalau nggak salah aku ngambil bahasa Thailand kayak gitu. Bahasa Thailand, ya sama bahasa Thailand sama bahasa Rusia kalau nggak salah. Jadi kita juga bisa belajar bahasa lain juga. Jadi nggak cuma ketemu sama orang-orang yang punya aura yang sama, tapi kamu juga bisa ketemu sama teman-teman yang lain juga. Jadi kalau teman-teman mungkin Anda merasa polyglot, kayaknya perlu dicoba banget buat gabung di komunitas polyglot Indonesia gitu. Itu keren banget sih ketemu orang-orang yang satu frekuensi sama kalian kayak gitu. So that's all about the way or the ways how to be a polyglot person. Bagaimana cara belajarnya? Kalian bisa ikutin cara saya atau ikutin cara kalian sendiri. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video aku yang bahas tentang cara jadi polyglot. Next, di video selanjutnya aku akan bahas tentang apa sih keuntungan jadi seorang polyglot bagi seorang saya Farida. Oke, thank you, and jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan juga share, mungkin bermanfaat buat teman-teman lainnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.